Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik pelajar dimanapun kalian berada, selamat bergabung dengan pembelajaran matematika. Pada kali ini Bapak akan membahas tentang barisan aritmatika, ya, barisan aritmatika. Kemudian kompetensi dasar yaitu membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Kemudian tujuan pembelajaran pada kali ini adalah yang pertama menentukan pola barisan bilangan dan yang kedua menentukan rumus umum dari barisan bilangan, ya. Kemudian tujuan pembelajaran khusus pada kali ini, kalian adik-adik pelajar atau peserta didik, yang pertama dapat memahami definisi barisan bilangan, yang kedua memberikan contoh barisan bilangan, yang ketiga memahami barisan bilangan naik, yang keempat memahami barisan bilangan turun, yang kelima menuliskan suku bilangan berikutnya, yang keenam menentukan beda antara suku yang satu dengan suku yang lainnya, di sini dengan simbol B kecil, ya. Kemudian yang ketujuh membuat rumus suku ke N atau disingkat dengan UN. Oke. Kita dari yang pertama dulu, apa yang dimaksud dengan barisan bilangan, ya. Nah, Bapak berikan contoh di sini ada barisan bilangan yang pertama, ada bilangan 0, 2, 4, 6, dan 8. Contoh yang kedua, 3, 6, 9, 12, dan 15. Nah, ini adalah barisan bilangan. Ada yang bisa menyebutkan apa itu definisi daripada barisan bilangan? Ya, bagus ya. Jadi barisan bilangan itu adalah susunan bilangan yang dituliskan secara berurutan. Barisan bilangan adalah susunan bilangan yang dituliskan secara berurutan. Jadi di sini berurutan ya, setelah 0, 2, 4, 6, 8 ini berurutan sampai sini dan seterusnya. Artinya di sini tidak bertumpuk ya, ini berurutan. Oke, itu definisi daripada barisan bilangan ya. Setelah tahu definisi barisan bilangan, maka kita lanjut ya. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan barisan aritmatika? Kalau tadi barisan bilangan saja, sekarang barisan bilangan aritmatika. Kita lihat contoh yang tadi, yang pertama 0, 2, 4, 6, 8. Yang kedua 3, 6, 9, 12. Nah, ini yang dimaksud dengan barisan aritmatika. Bisa? Apa yang dimaksud dengan barisan aritmatika? Iya, bagus. Jadi barisan aritmatika itu adalah barisan bilangan yang dituliskan secara berurutan dan mempunyai aturan tertentu. Aturan tertentu itu disebut dengan pola. Kita lihat contoh yang tadi. Bilangan pertama 0, bilangan kedua 2, bilangan ketiga 4, kemudian bilangan keempat 6, bilangan kelima 8, dan seterusnya. Ini berpola, gitu kan. Polanya apa? Aturannya apa? Ini aturannya dari 0 ke 2 itu bertambah. Bagus, bertambah 2. Nah, nanti bertambah 2 itu harus berlaku untuk menentukan suku berikutnya. Maka suku ketiga 4 ini didapat dari 2 ditambah dengan 2 gitu. Nah, dari 4 ke 6 juga memakai pola yang tadi, yaitu ya selalu bertambah dengan 2. Jadi 4 tambah 2 sama dengan 6. Dari 6 ke 8 juga selalu bertambah 2. Nah, aturannya itu dengan kata-kata kalian sendiri, aturannya atau polanya itu kalau dengan kata-kata ya selalu bertambah dengan 2 nih ya. Nah, kita robah dengan kata-kata ini
ke dalam bahasa matematika. Bahasa matematikanya yaitu X tambah 2. X ini adalah daerah asal atau domain, kemudian ini bertambah tandanya plus, kemudian ini angka 2. Jadi barisan bilangan 0, 2, 4, 6, dan 8 ini aturannya jelas ya. Aturannya selalu bertambah 2. Maka untuk menentukan suku ke-50, suku ke-100, dan seterusnya, ini akan selalu terus ya, polanya sama, yaitu bertambah 2. Bagus. Nah, contoh yang kedua di sini ada bilangan 3, 6, 9, 12, dan 15. Bisakah kalian menentukan aturan atau polanya? Iya, bagus ya. Dengan kata-kata kalian sendiri aja ya. Dari 3 ke 6, itu polanya apa? Polanya bertambah 3. Maka dari 6 ini suku kedua menuju suku ketiga juga itu akan bertambah 3 ya. Jadi dengan kata-kata kalian itu polanya adalah selalu bertambah 3. Maka dengan bahasa matematikanya ya kalian bisa dituliskan yaitu X ditambah 3. Pak, saya mah bukan X, mau dengan C boleh ya. C ditambah 3. Pak, saya mah dengan D boleh ya. Tidak mesti harus dengan X saja. Silahkan kalian, terserah kalian ya. Kemudian suku yang contoh yang ketiga ada barisan 9, 5, 1, min 3, min 7. Bisa ya yang ini menentukan polanya? Iya, polanya yaitu di sini dari 9 ke 5 polanya apa? Berkurang 4. Bagus. Maka dari 5 ke 1 juga berkurang 4. Dari 1 ke min 3 juga itu berkurang 4. Terus ke sini itu sampai ke suku berikutnya juga akan selalu berkurang 4. Kalau dengan bahasa matematika ya boleh ya memakai X, memakai P, memakai C. Jadi C min 4. Nah itu ya dengan bahasa matematikanya. Kita lanjut ya. Kemudian adakah barisan bilangan yang tidak mempunyai pola? Ada nggak? Adakah barisan bilangan yang tidak mempunyai pola? Iya, bagus ya. Berarti ada gitu kan. Jawabannya ada barisan bilangan yang tidak mempunyai pola atau tidak berpola atau tidak mempunyai aturan gitu kan. Contoh di sini Bapak berikan contoh dari 2 ke 3 ya. Ini kalau diambil pola ini bertambah 1 kan. Nah, bertambah 1. Kemudian dari 3 ke 5 apakah ini bertambah 1? Iya, tidak ya. Dari 3 ke 5 itu bertambah 2. Yang tadi bertambah 1, dari sekarang ini ke sini 3 ke 5 bertambah 2. Nah, itu kan aturannya udah 2 aturan kan. Nah, kemudian dari 5 ke 9 itu bertambah berapa? Bertambah 4. Nah, ini artinya ini bertambah 1, ini bertambah 2, ini bertambah 4. Nah, ini artinya barisan bilangan ini tidak berpola atau tidak mempunyai pola ya. Nah, barisan bilangan yang tidak berpola ya, Bapak tidak akan dibahas pada kesempatan kali ini ya. Mungkin pada pertemuan-pertemuan yang akan datang atau selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya adalah barisan aritmatika itu ada berapa sih? Gitu kan? Nah, barisan aritmatika itu dilihat dari contoh yang tadi gitu kan. Itu ada 2. Yang pertama, barisan aritmatika naik. Yang kedua, barisan aritmatika turun. Bagaimana yang naik dan bagaimana yang turun? Oke. Nah, barisan aritmatika naik contohnya seperti yang tadi. 0, 2, 4, 6, 8. Nah, kalau diteruskan ini suku ke-6, hasilnya berapa? Iya, bagus ya. Isinya 10 gitu kan. Jadi semakin ke sini, suku-suku berikutnya ini itu akan selalu naik gitu kan. Selalu bertambah gitu kan. Atau selalu semakin membesar boleh.
Contoh yang kedua, 3, 6, 9, 12, dan 15. Ini juga sama. Tadinya 3, naik jadi 6, naik jadi 9. Jadi ini nilainya semakin ke sini ke kanan terus, ini akan semakin membesar gitu. Nah, itulah yang dimaksud dengan barisan aritmatika naik. Ya, kalau diambil kesimpulan, maka kesimpulannya barisan aritmatika naik adalah barisan bilangan yang dituliskan secara berurutan menurut aturan tertentu atau pola tadi, dan nilainya semakin bertambah atau semakin membesar boleh, atau semakin naik juga boleh ya. Itu definisi dari barisan aritmatika naik. Kemudian yang kedua tadi adalah barisan aritmatika turun. Mana contohnya? Ini contohnya ya. Barisan aritmatika turun yang pertama di sini bilangan pertama 9, bilangan kedua 5, bilangan ketiga 1. Nah, ini dari 9 ke 5 naik atau turun? Turun ya, turunnya berapa? 4 gitu kan. Maka dari 5 menuju 1 juga ini pasti ya berkurangnya 4. Nah, ini kan semakin turun. Nah, di sini bilangannya walaupun di sini gede 3 kemudian 7 tapi tandanya negatif gitu kan. Berarti ini nilainya semakin mengecil ya. Begitupun dengan contoh yang keempat ini. Bilangan pertama 15, bilangan yang kedua 10, bilangan yang ketiga 5, bilangan yang keempat 0, bilangan yang kelima min 5. Ya kan? Makin menurun ini. 0 dengan min 5 besar mana? Ya besar 0 kan? Karena ini negatif. Jadi nanti kalau diteruskan ke sini diisi oleh kalian sampai berapapun sukunya itu akan semakin besar bilangannya, tapi nilainya semakin kecil gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan barisan aritmatika turun. Jadi di sini bisa disimpulkan ya, kesimpulannya ya pastilah kebalikan dari barisan aritmatika naik gitu kan. Kita ganti saja kebalikannya. Jadi barisan aritmatika turun itu adalah barisan bilangan yang dituliskan secara berurutan menurut aturan tertentu atau pola tertentu dan nilainya semakin berkurang atau semakin menurun atau juga semakin mengecil gitu. Bagus ya. Nah, kemudian setelah kalian paham barisan aritmatika naik dan turun, kemudian pola aturannya, kita lanjut lagi dengan ada yang dinamakan dengan beda. Ya, apa itu beda? Gitu kan? Nah, Bapak beritahu bahwa beda itu diberi simbol dengan B. B-nya B kecil ya. B-nya kecil. Apa yang dimaksud dengan beda? Kita lihat contohnya. Ya. Contohnya yang pertama tadi, dari 0 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 6, 6 ke 8. Ya, itu ada beda. Bedanya berapa? Bedanya itu adalah jarak. Ya, jarak dari suku ke-1 ke suku kedua. Suku kedua dengan suku ketiga itu jaraknya selalu tetap. Maka untuk menghitung beda ya, atau mencari beda, maka kalau mau mencari memakai suku pertama dengan suku kedua, berarti U2 dikurangi U1 ya. 2 dikurangi 0 berapa? 2 gitu kan. Kalau kalian akan menggunakan suku ini nih, suku keempat dan kelima lah saya mah, boleh. Suku kelimanya 8, suku keempatnya 6. Berarti suku kelima dikurangi suku keempat, yaitu 6 dikurangi 8 dikurangi 6 sama dengan 2. Nah, itu yang dimaksud dengan beda. Paham? Paham ya? Nah, itu yang dimaksud dengan beda. Kita lanjut. Nah, berarti beda ini adalah jarak antara dua suku yang berdekatan. Jadi kalian kalau akan mencari beda ya ambil saja dua suku yang berdekatan gitu kan. Kemudian kurangkan gitu. Paham ya? Nah, kita lanjut. Sekarang ada istilah setelah beda, ada istilah U ya. Suku itu apa sih gitu kan? Kemudian suku itu diberi simbol dengan U besar. Apa yang dimaksud dengan suku? Nah,
Kita lihat dari contoh yang tadi, ini 0, 2, 4, 6, 8. Nah, 0 suku pertama nih, suku pertama 0. Awas ya, menuliskan suku pertama, U-nya harus besar, kemudian angka satunya di sini agak kecil di bawah ya, di bawah. Jangan sama penulisannya ya, jangan rata gitu kan. U-nya besar, satunya kecil gitu kan. Jadi, suku pertama 0, suku kedua 2, suku ketiga 4, suku keempat 6, suku kelima 8, dan seterusnya ya. Suku ketujuhnya berapa setelah 8 tadi? Ya, 10. Suku ke-8-nya berapa tadi? Iya, bagus. Jadi 12. Berapakah suku ke N gitu kan? Nah, itu yang dimaksud dengan suku. Jadi suku ini bisa 0 saja, bisa 2 saja gitu kan. Jadi suku itu adalah bagian bilangan yang berada pada barisan bilangan. Nah, pada barisan bilangan ini 02468. Jadi sukunya itu ya bisa 0 saja gitu kan. Bisa 2 dengan 4. Ini adalah bagian-bagian gitu. Bagian bilangan dari barisan bilangan ini. Oh, bisa 8 saja gitu kan, dan seterusnya gitu kan. Nah, itu yang dimaksud dengan suku. Ulangi, suku itu adalah simbolnya dengan S besar. Jadi bagian bilangan yang berada pada barisan bilangan. Oke, kita lanjut. Sekarang menentukan suku ke N atau SN. Nah, ini yang paling penting ya, yang kita pelajari. Pentingnya bagaimana? Kita lihat ya, pentingnya seperti apa. Sekarang dari sini suku pertama 0, suku kedua 2, suku ketiga 4, suku keempat 6, suku kelima 8. Ya kan di sini kalau ditulis ya. Suku ke-6-nya berapa? Iya, bagus. 10. Di sini 10 kan? Suku ke-7-nya berapa? Nah, iya, bagus. 12 ya. Suku ke-8-nya berapa? Iya, bagus. Yaitu 14. Nah, permasalahannya, bagaimanakah kalau kalian ditanyakan suku ke-50? Apalagi suku ke-100? Bisa dibayangkan kan? Ya, kalau dirinci satu persatu, suku ke-9, ke-10, ke-11, ke-12, ke-13, sampai ke suku 50 dituliskan satu persatu, maka ini akan memakan waktu yang banyak. Akan memakan tenaga yang banyak, gitu kan. Maka kita tidak mungkin menyebutkan satu persatu sampai suku ke-50 atau suku ke-100, apalagi ditanyakannya suku ke-1000 gitu kan. Nah, ini yang jadi permasalahan kita. Maka kita harus bisa membuat rumusnya dulu gitu. Nah, bagaimana cara membuat rumusnya? Oke. Kita langsung ke contoh ya. Bagaimana cara membuat rumusnya? Contoh tadi. Di sini 2 0 2 4 6 8, ya kan? Nah, di sini yang tadi sudah dipelajari, di sini ada beda. Bedanya berapa? Bedanya 2. Nah, Bapak kasih tahu ya, kasih tahu bagaimana cara mendapatkannya. Nanti kalian ambil kesimpulan sendiri dan Bapak akan memberi contoh yang ini ya, yang contoh yang pertama, contoh yang keduanya. Nanti silahkan kalian buat rumus suku ke N daripada barisan bilangan ini 3, 6, 9, 12, dan 15. Cari rumus suku ke N-nya gitu kan. Kita lanjut yang pertama, suku yang pertama ini 0 ya kan. Nah, ini 0. 0 ini yang ini nih. 0. 0 ini didapat dari 2 kali 1 dikurangi 2. Bapak kasih tahu ya. Nah, supaya kalian nanti mengerjakan ini bisa. Suku kedua, ya ini yang kedua. Berapa? 2, ya kan? 2. 2 ini didapat dari 2 dikali 2 dikurangi 2. Ya. 2 kali 2 berapa? 4, bagus. 4 dikurangi 2 berapa? 2. Benar kan 2? Nah, itu kan jadi 2. Suku yang ketiga nih, yang ini nih, berapa ini? 4 ya. Suku yang ketiga ini 4.
4 ini didapat dari 2 kali 3 dikurangi 2. Ya, 2 kali 3 berapa? 6. 6 dikurangi 2 berapa? Iya, 4 kan? Tuh, 4. Kemudian suku keempat ini adalah ini nih. Ini yang suku yang keempat ya. Suku yang keempat itu adalah 6. 6 ini didapat dari 2 kali 4 dikurangi 2. Jadi 2 kali 4 sama dengan 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Nah, sekarang suku yang kelima. Coba satu persatu ya. Suku yang kelima ini adalah berapa ini? Iya, ini 8 ya. Nah, kita tulis di sini 8. Suku kelima ini 8. 8 itu dari mana? 8 itu diperoleh dari 2 kali 5 ya. Dikurangi 2. Nah, semua suku yang ada di sini aturannya seperti ini, tetap ya. Tetap. Di sini 2 2 2 2 2 2. Nah, ini disebut bilangan tetap. Ya, bilangan tetap. Bilangan tetap itu apa di dalam barisan bilangan tadi? Nah, bilangan tetap itu adalah 2. 2 itu adalah beda. Beda antara suku ke-1 dan kedua. Ya, suku kedua dengan suku ketiga itu bedanya 2. Jadi bilangan tetap itu adalah beda. Kemudian dikali ini 1, ini 2. Ya, ini 1, ini 1. Ini 2, ini 2. Ini 3, ini 3. Ini 4. Nah, yang ini 4 nih. Ini juga 4. Ini 5, makanya ini juga 5 gitu kan. Dan pengurangnya semuanya sama, yaitu min 2. Min 2 ini disebut konstanta. Ya, kalau di dalam matematika ini adalah konstanta. Jadi nanti ketika ditanyakan suku ke-50 itu berapa, pasti polanya sama seperti ini. Yaitu 2 dikali 50 dikurangi 2. Gitu ya. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5 ini ngurut terus ya, berurutan. Nah, ini disebut daerah asal atau domain. Nah, daerah asalnya yaitu bilangan apa ini? Yaitu bilangan asli ya. Bilangan asli dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Maka nanti untuk menentukan suku ke N ini pasti ya 2 dikali N dikurangi 2. Nah, kalau N-nya 100 berarti U 100 sama dengan berapa? Ya, belum tahu ya, belum tahu. Nah, kalian ini ganti N-nya dengan 100. Jadi 2 kali 100 dikurangi 2. Nah, itu cara mendapatkan suku ke N. Nah, ini kalian silahkan terjemahkan ke dalam kata-kata kalian saja ya. Bahwa untuk menentukan suku ke N itu adalah ya bilangan tetap yang ini. Nah, bilangan tetap sengaja Bapak ini warnanya dibedakan supaya kalian bisa jelas ya. Bisa jelas membedakannya. 2 ini adalah bilangan tetap. Bilangan tetapnya itu adalah jarak atau beda, yaitu 2. Tuh, 2. Kemudian ini tanda apa ini? Ini tanda kali, dikali gitu kan. Nah, sudah tadi dikasih tahu bahwa ini pengalinya berapa? Pengalinya itu adalah daerah asal atau domain gitu kan. Nah, daerah asal. Kemudian ini pengurangnya sama, yaitu dikurangi dengan 2. Jadi rumus umumnya, rumus umum dari ini nih, rumus umum suku ke N dari barisan 0, 2, 4, 6, dan 8, itu rumus umum suku ke M-nya adalah UN. Ya kan, ini UN adalah ganti dengan tanda sama dengan, ya kan? Bilangan tetapnya apa tadi? Beda, ya kan? Nah, ini beda. Kemudian dikali. Nah, dikali ini Bapak beri tanda titik atau tanda kurung atau tanpa tanda apapun, kalian harus paham bahwa itu adalah kali gitu kan. Kemudian N itu adalah daerah asal gitu kan.
Nah, daerah asal. Kemudian dikurangi 2. Nah, ini rumus umum untuk menentukan suku ke N dari barisan 0, 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Gitu. Rumus suku ke N atau UN. Nah, dari rumus ini bagaimana kalau kita mau membuat rumus suku umum, ya, menentukan suku ke N, ya. Jadi rumus umumnya tinggal robah saja, ya kan? Tadi 2 ini adalah beda, ini daerah asal N, 2 ini apa tadi? Ini adalah konstanta, ya kan? Konstanta. Jadi rumus umum daripada suku ke N, barisan yang aritmatika yang bagaimanapun juga, rumus umumnya adalah UN sama dengan BN ditambah C. Ya kan? Nah, ini kan dapat kalian tadi. Nah, kalau kalian sudah paham, silahkan kalian coba ke sini. Coba ini rumus suku ke N-nya berapa. Kemudian suku ke 5, 6-nya itu berapa. Gitu kan? Nah, ambil kesimpulan nanti. Silahkan itu buat latihan. Kita lanjut. Jadi untuk menentukan suku ke-50 tadi atau U50 adalah, kan rumus umumnya 2N-2. Ya kan? N-nya suku ke-50 itu berapa? Maka kalau ini diganti dengan 50, maka N yang ini juga sama. Ya, diganti dengan bilangan 50. Nah, berarti suku ke-50 itu adalah 2 kali 50 dikurangi 2. Ya. Nah, kalian harus hati-hati mengerjakannya ini. 2 dikali 50. Ini tandanya, tanda kurung ini adalah kali. Kita tahu bahwa kali itu lebih kuat dibanding dengan tanda kurang. Ya. Maka operasinya kalian mengerjakannya harus kali dulu. 2 kali 50 dulu. Berapa hasilnya? 2 kali 50 sama dengan 100. Ya, 100. Kemudian ini dikurangi 2. Berapa 100 dikurangi 2? Sama dengan 98. Nah, maka ini, ya, suku ke-50-nya itu tadi sudah didapat, yaitu 98. Ya, bagus. Paham ya? Paham. Nah, setelah didapat rumus suku ke N, kita lihat penggunaannya, ya. Bapak berikan contoh soal. Di sini contoh soalnya satu saja, ya. Diketahui barisan bilangan yang pertama 5, 9, 13, 17 dan seterusnya, gitu kan. Nah, tentukan rumus suku ke N dari barisan ini. Yang kedua yang ditanyakan, setelah didapat rumus suku ke N-nya, coba tentukan berapakah bilangan suku ke-30. Ya, nah, jadi kita jawab yang pertama, yang harus kita cari adalah beda. Beda itu jarak antara dua suku yang berdekatan. Kita ambil suku kedua dengan suku ke-1 misalnya. Jadi di sini U2 diambil U1. U2-nya di sini berapa? 9, ya kan? Suku ke-1-nya berapa? Ini 5, ya. Jadi 9 dikurangi 5 sama dengan 4. Nah, ini bedanya itu 4. Kemudian di dalam rumus menentukan suku ke N ini ada C nih. Bikin bingung nih, C-nya berapa? Gitu kan? C-nya nggak mesti min 2 seperti tadi, ya. Itu Bapak kasih tahu supaya kalian paham saja bahwa itu adalah konstanta, ya. Nanti dicari sendiri. Nah, kalau sudah begini, mencari C-nya bagaimana? Kita ambil suku yang pertama. Di sini rumus umumnya kan BN tambah C. Ya, Bapak balikin dulu, dibalikin. Tadinya UN sama dengan BN plus C, sekarang dibalik. Jadi BN ditambah C sama dengan UN. Ini Bapak maksudkan supaya kalian tidak bingung gitu kan. Tidak bingung karena harga B-nya akan dimasukin, harga U1-nya juga akan dimasukin. Kita coba ke suku yang pertama ini 5 nih. Nah, suku pertama ini bedanya 4. N-nya ini kan suku pertama, ya kan? Diganti N-nya dengan 1. Suku pertama.
Kalau suku kedua ganti dengan kedua, tapi ininya ganti dengan 9. Nah, UN-nya gitu kan. Nah, karena Bapak mengambil suku yang pertama, maka ini berarti domainnya domain pertama. Jadi 4 dikali 1 ya, tanda kurung ini kali, jangan lupa. Kemudian ditambah konstanta sama dengan suku pertamanya itu adalah 5. Nah, 4 kali 1 berapa? Iya, bagus. 4 kali 1 itu adalah 4. Kemudian ditambah dengan C sama dengan 5 suku yang pertama ini. Maka harga C ini didapat. Berapa harga C ini? Ya tinggal 5 yang ini turunin ke sini. 4 yang tadinya di ruas kiri di sini pindahin ke ruas kanan ke sini. Ya, pindahin. Setiap yang berpindah ruas melalui atau melewati tanda sama dengan ini, maka operasinya berubah. Yang tadinya plus jadi min. Nah, min kan? Tuh, min. Harus itu ketentuan ya. Kalau yang di sininya min, datang ke sini harus jadi plus. Karena di sini plus, ini jadi min. Jadi kalimatnya C sama dengan 5 dikurangi 4. Berapa 5 dikurangi 4? Nah, 1. Bagus ya. Kemudian B-nya sudah diketahui 4, C-nya sudah diketahui 1. Masukkan ke rumus umum ini, gitu kan. Nah, ini ganti dengan 4, jadi 4N. C-nya diganti dengan 1, jadi plus C. Jadi rumus umumnya itu adalah UN sama dengan 4N ditambah 1. Nah, ini untuk rumus ini, gitu. Nah, kalau sudah didapat rumus suku ke N dari barisan tersebut, kemudian ditanyakan suku ke-30, ya tinggal gunakan saja rumus ini. Nah, untuk suku ke-30-nya berarti U30 sama dengan 4-nya ini 4 dari rumus, N-nya domain yang ke-30 ya, ini daerah asalnya, kemudian ditambah 1. Nah, kalian harus ingat ya, bahwa kali dengan tambah itu kuat kali. Jadi kalian mengerjakannya 4 kali dulu ke 30. Berapa hasilnya? Ya, bagus, 120. Nah, 120 ini hasil dari 4 kali 30. Kemudian penambahnya 1 ini turunkan ke sini. Jadi kalimatnya suku ke-30 ini adalah 120 ditambah 1. Berapa hasilnya? Nah, jadi suku ke-30 itu adalah 121. Ya kan? Jadi praktis dengan menggunakan ini. Coba kalian kalau dikerjakan secara manual. Suku ke-5 berapa? Tulis suku ke-6, suku ke-7, ke-8, ke-9, terus sampai suku ke-30. Nah, itu akan memerlukan biaya, akan memerlukan tenaga atau waktu yang banyak. Ya, tidak mungkin dikerjakan. Tidak mungkin diselesaikan dengan waktu yang singkat. Jadi kalian pakailah rumus ini. Nah, dari sini tadi contoh berarti kalian sudah bisa menentukan rumus suku ke N. Nah, sekarang kalau sudah paham yang tadi itu ya, yang tadi itu silahkan kalian cari gitu kan. Yang ini nih, yang ini cari berapa atau apa rumus suku ke N-nya, sehingga suku ke-56 itu tadi bisa didapat gitu ya. Silahkan itu buat latihan kalian. Nah, itu saja adik-adik pelajar dimanapun kalian berada, pembahasan barisan matematika, barisan aritmatika kali ini kita kerangkuman ya apa yang sudah dibahas tadi oleh Bapak. Yang pertama bisa diringkas atau dirangkum bahwa yang pertama tadi ini barisan bilangan adalah susunan bilangan yang dituliskan menurut aturan tertentu. Yang kedua, barisan bilangan itu ada barisan bilangan naik dan juga ada barisan bilangan turun.
Kemudian yang ketiga, bilangan-bilangan pada barisan disebut suku, ya, diberi simbol U besar. Kemudian yang keempat, jarak antara dua suku yang satu dengan suku yang lainnya itu disebut beda. Nah, beda ini diberi simbol dengan B kecil saja. Nah, rumus yang kelima, rangkuman yang kelima itu didapat bahwa rumus suku ke N dari barisan aritmatika adalah UN sama dengan tambah BN ditambah C. Ya, itu rangkuman yang bisa diambil pada kesempatan pembelajaran kali ini. Nah, di sini ada latihan soalnya. Silahkan kalian kerjakan. Sudah Bapak share di link ya Schoology. Silahkan kalian buka Schoology-nya. Nanti kalau sudah bisa dipoto, kemudian dikirim melalui submission ya, submission gitu kan. Jangan dijapri melalui WA ya, jangan. Langsung aja dikirim melalui submission. Oke, sumber atau bahan yang Bapak gunakan atau yang Bapak ambil itu sumbernya LKS Ratih, karya Dr. Randa Sunardi. Kemudian memakai buku paket Mudah Belajar Matematika, karya Nunik Apianti Agus. Itu saja materi sesi kali ini tentang barisan aritmatika. Mudah-mudahan kalian mengerti. Kalau belum mengerti silahkan diulang-ulang ya, dipelajari. Kemudian kalian selalu sehat ya, selalu di rumah terus gitu kan, jaga kesehatan, sering cuci tangan, kemudian kalau mau bepergian pakai masker. Kemudian kalian hindari kerumunan, ya, hindari kerumunan. Kalau tidak bisa dihindari kerumunan, ya dipercepat saja gitu kan urusannya supaya kita bisa pergi dari kerumunan itu. Jangan lupa di subscribe ya, jangan lupa di subscribe. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.